Rahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih menganugerahkan kepada kita salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang paling agung selama kita hidup di dunia ini, yaitu nikmat usia dan juga waktu kita. Allah Azza wa Jalla seringkali dalam Al-Qur'an bersumpah dengan menggunakan waktu atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita tentang betapa pentingnya satu dari di antara nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban bagi seorang muslim tatkala mendapatkan nikmat ini, terlebih nikmat ini terus-menerus kita rasakan hingga detik ini, di tengah-tengah berita di mana saudara-saudara kita sudah tidak lagi diberikan umur oleh Allah Azza wa Jalla. Ada di antara saudara-saudara kita yang tahun lalu berjumpa dengan kita, qadarullah ma syaa fa'al, di tahun ini tidak lagi berjumpa dengan kita karena Allah telah mencabut nikmat umur dari mereka. Oleh karena ya akhwati fillah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalaulah kalian bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmat atas kalian. Ya, ketika kita bersyukur atas umur yang Allah berikan kepada kita, maka Allah berikan tambahan atas nikmat umur tadi kepada kita. Dan tambahan nikmat umur tadi bukan sekedar tambahan jumlah umurnya, bukan, tapi tambahan keberkahan atas umur yang kita dapatkan selama hidup di dunia ini. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Akhwati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam banyak sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menggunakan waktu atau indikator waktu sebagai bentuk penghargaan Allah Azza wa Jalla terhadap salah satu makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, misalnya wasakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dan dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang menundukkan malam dan juga siang, matahari dan bulan untuk kalian. Ini menunjukkan salah satu di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah terjadinya siang dan malam. Dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Allah menjadikan malam dan juga siang itu sebagai dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah juga berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Dan di antara tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla adalah malam dan juga siang. Kemudian matahari dan juga rembulan. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki perhatian besar terhadap urusan waktu ini. Maka kita sebagai hamba Allah harus bisa menangkap ibrah seperti ini. Harus bisa menangkap hikmah kenapa Allah berbicara tentang masalah waktu dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan apa? Masalah waktu ini masalah yang memiliki urgensi di dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan tidak ada orang besar dalam kamus kaum muslimin, dalam sejarah kaum muslimin, kecuali ditemukan dari mereka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang menghargai waktu-waktunya. Sehingga waktu-waktunya berjalan atau berlalu dengan apa? Dengan hal-hal yang baik, dengan amal-amal ketaatan, menghindarkan mereka dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Dan kitab yang ada di depan jenengan semuanya adalah kitab Nasihati Nisa karya Syekhah Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafizahullah taala. Kemarin kita sampai di pembahasan tentang ikhlas dan sampai di perkataan musannif rahimahullah taala, kalau tidak salah di halaman sebelumnya ya. Baik. Di halaman 17. Di halaman ke-17
Musannif hafizahullah taala mengatakan qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Ighatsatil Lahfan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Ighatsatul Lahfan, lamma kana al-'aisyu fi hadhihi ad-dar la yabrud li ahadin kainan man kana. Hidup di dunia ini tidak akan berasa dingin bagi siapapun itu. Baik bagi orang-orang yang beriman maupun orang kafir jika mereka mau jujur. Orang kafir, orang beriman hidup di dunia ngerasa panas. Hatinya ngerasa nggak enak sebenarnya hidup di dunia ini. Kesenangan yang mereka dapatkan adalah kesenangan yang semu, sifatnya semu. Dan mereka tidak akan pernah bahagia dengan apa yang mereka dapatkan selama hidup di dunia ini. Bal huwa mahsyun bil ghasasi wan naki. Bahkan dunia ini penuh dengan tipu daya juga jeratan. Wa mahfufun bil alamil batinati wadh dhahirah. Bahkan terkungkung dengan rasa sakit yang diterima, baik sakit yang diterima oleh hati maupun sakit yang diterima oleh badan. Ini tabiat dunia seperti itu. Sa'ala bardal aishi ba'dal maut. Oleh karena ya Rasulullah SAW dalam salah satu doa yang pernah kita singgung kemarin, Rasulullah SAW, as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan yang dingin, kehidupan yang bikin hati tenang setelah kematianku. Di mana kehidupan setelah kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya. Wasyairu yaqul, seorang penyair pernah mengatakan, thamaniyatun la budda minha 'alal fata, la budda an tajri 'alaihi thamaniyah. Ada 8 hal yang itu pasti dialami oleh setiap hamba. Yang pertama sururun wa hammun, rasa bahagia dan juga rasa gundah gulana. Wajtima'un wa furqah, baik persatuan, mereka berkumpul dengan mereka orang-orang yang mereka cintai, wa furqah, dan perpisahan dengan orang yang mereka cintai. Wa yusrun wa usrun, begitupun mereka akan mengalami kemudahan, wa usrun, dan mengalami kesusahan. Tsumma suqmun wa afiyah, kemudian rasa sakit dan juga apa? Sehat atau selamat. Ini 8 hal yang pasti akan dialami oleh setiap orang. Yang mana 8 hal ini akan berlangsung apa? Selama mereka hidup di dunia. Ya, artinya apa? Artinya akan berjalan di waktu-waktu, di detik-detik mereka, atau di detik-detik dalam setiap umur mereka. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Wa dunya tu'tabaru mazra'atul akhirah. Dan dunia ini apa? Laksana tempat menanam bagi kehidupan kita kelak di akhirat. Jadi akhirat itu tempat di mana kita bisa memanen hasil tanaman kita ketika di dunia. Jadi ketika di dunia kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar umur yang panjang, tapi umur yang diberkahi, yang mana di dalamnya kita bisa menanam kebaikan-kebaikan yang kelak ketika kita petik di akhirat, itu hasilnya adalah buah-buah yang ranum lagi manis. Adalah tanaman-tanaman yang subur lagi gembur. Adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan dan juga kita petik hasilnya kelak di akhirat. Bukan sebaliknya, menjadi tanaman-tanaman yang tidak ada gunanya nanti di akhirat, atau bahkan menjadi tanaman yang nggak bisa dipetik hasilnya kelak di akhirat. Ya, maka kehidupan demikian adalah kehidupan yang merugi. Kemudian musannif mengatakan fahuwa fid dunya yazra'ul hasanati was sayyi'at. Maka apa? Di dunia manusia itu diberi kesempatan atau diberi pilihan untuk menanamkan kebaikan atau menanamkan keburukan. Jadi ada potensi jenengan bisa nanam yang baik, terus bisa nanam juga yang buruk. Nah, tinggal milih yang mana. Kalau jenengan posisinya sebagai petani, apa? Bisa menanam bibit yang paling baik, atau bisa asal nanam tanpa memperhatikan, oh ini bibit yang baik atau enggak perlu. Dan jenengan bisa milih tuh yang mana. Tentu saja orang yang berakal, orang yang cerdas, ketika dunia ini akan memilih bibit yang paling baik. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka selalu bertanya tentang urusan masalah akhirat. Misalnya para sahabat mengatakan, ayyul amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling cintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tujuannya bertanya seperti itu apa? Untuk beramal ketika di dunia, nanti di akhirat apa? Buahnya mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai Allah, nggak mungkin masuk neraka. Yang itu yang ingin mereka gapai. Apa? Kemenangan sejati dengan masuk surga. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam salah satu ayat di surah Al-Imran, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dihindarkan dari api neraka, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka ini sungguh keberuntungan yang hakiki. Kemudian musannif mengatakan, "Waqad kana as-sahaba wa fil akhirati yakunul hasadu in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun." Dan di akhiratlah tempat untuk pemanennya. Kalau tanaman di dunia itu baik,
maka apa? Panenan pun hasilnya baik. Kalau tanaman dunia sama kita nanam ini buruk, nggak pernah kita siangi, nggak pernah kita kasih pupuk, nggak pernah kita jenguk untuk memeriksa apakah tanaman ini baik, amalan kita ini baik, maka efeknya apa? Kelak di akhirat kita akan merugi berupa apa? Panenannya yang buruk. Nah, saya demikian seperti jenengan nanam pohon, nanam buah misalnya. Terus sekedar ditanam tanpa disiangi, tanpa disirami, tanpa dikasih pupuk, terus tanpa diperhatikan apakah ada hama atau tidak, apakah ada bibit-bibit kesyirikan dalam amalan kita, apakah ada amal bid'ah dalam kehidupan kita. Kalau nggak diperiksa demikian terus-menerus dalam setiap harinya, maka apa? Kelak kita beramal sebanyak-banyaknya di dunia, tapi ternyata di akhirat nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kurangnya perhatian kita selama kita nanam di dunia. Itu bentuk perhatian baik ketika nanam di dunia. Itu apa? Selain bibit yang baik, kita ngambil ilmu dari sumber-sumber yang baik. Yang kedua apa? Kita perlu memeriksa amalan kita setiap harinya. Baik. Waqad kana sahabatu ridwanullahi alaihim imamuhum 'aliyah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua cita-citanya tinggi semua. La yasaluna illa 'anil jannah. Mereka itu enggak pernah minta kecuali tentang masalah surga. Enggak pernah minta apa-apa kepada Allah kecuali tentang masalah surga. Wala yuriduna illa iyyah, dan mereka enggak pernah mengharapkan selain surga. Enggak pernah. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata dalam sahihnya, syaratnya kita skip. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah ceritakan bahwasanya seorang budak atau seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang mana ketika aku beramal dengan amalan tadi, dakhaltul jannah, aku bisa masuk surga. Perhatikan, para sahabat itu ketika tanya ke Rasulullah nggak main-main, langsung. Bahkan seorang badui tanya kepada Rasulullah, bertanya apa? Dullani ala amalin, tunjukkan aku satu amal yang aku bisa masuk surga dengan. Maka kata Rasulullah SAW, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kondisi badui seperti ini, maka beliau mengatakan, engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan satupun terhadapnya. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, dan tunaikan zakat-zakat yang wajib bagimu, yaitu zakat mal. Kemudian zakat fitrah. Kemudian wa tasumu Ramadan, kau berpuasa Ramadan. Qala walladzi nafsi biyadi. Maka Arabi ini, budak ini, badui ini mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la azidu ahada, aku nggak akan pernah nambah dari apa yang disebutkan Rasulullah tadi. Apa? Tidak berbuat kesyirikan, beribadah kepada Allah dengan ikhlas, kemudian apa? Kemudian menegakkan salat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Sudah itu toh, nggak akan tambahi, kata badui. Falamma wallar rajulu qala Nabi. Maka ketika badui tadi pergi, maka Nabi SAW mengatakan, man sarrahu ayyanzura ila rajulin min ahli jannah, siapa yang pengen tahu seorang laki-laki calon penghuni surga, falyanzur ila hada, maka apa? Lihatlah orang ini. Masya Allah, ini apa? Bentuk persaksian Rasulullah akan apa? Kalau orang nggak neko-neko selama hidupnya, manut saja lurus dengan apa Rasulullah SAW tunjukkan. Manfaatkan setiap detik hidupnya untuk ketaatan kepada Allah dengan apa yang itu diwajibkan saja, apa yang diwajibkan atasnya saja, dan dia mungkin sedikit sekali mengerjakan amalan sunnah selama dia lurus, maka kata Rasulullah SAW jaminannya adalah surga. Baik. Maka Imam Bukhari rahimahullah taala, tentu saja hal tadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya syarat-syarat yang terpenuhi apa? Anta'budallah mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian yang kedua dengan mutabaah, dengan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Udah itu toh, nggak usah neko-neko, nggak usah tambah-tambahan amalan baru, nggak usah. Udah itu toh, lurus amal ibadah wajib. Setiap detiknya dia isi dengan hal tersebut, maka Rasulullah SAW kabarkan kabar baik sebagaimana kabar baik orang-orang badui tadi. Meskipun tidak ditetapkan secara langsung, misalnya jenengan pasti masuk surga, nggak demikian. Tapi kalau orang badui tadi mendapat takrir dari Rasulullah SAW. Kaum muslim secara umum mendapat takrir dari Rasulullah untuk masuk surga. Baik. Kemudian Imam Bukhari mencantumkan hadis di kitab Sahih Bukhari. Kita skip sanadnya. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu sami'ahu yaqul, bahwasanya siapa? Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah mendengar Anas radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba ila Quba. Rasulullah ketika pergi ke Quba, maka yadkhulu ala ummi Haramin binti Milhan. Maka beliau mampir di rumahnya Ummu
Haram binti Milhan, istrinya Ubadah bin Samit. Fatut'imuhu wa kanat tahta Ubadah bin Samit. Ini maka Ummu Haram binti Milhan membuatkan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala yawman fa'at'amathu. Suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Ummu Haram. Kemudian Ummu Haram membuatkan makanan Rasulullah SAW makan. Fanama Rasulullah. Dan Rasulullah tertidur di sana. Summa staiqadha yadhhak. Kemudian beliau tiba-tiba terbangun, yadhhak, dan sembari tertawa. Qalat, maka Ummu Haram mengatakan, faqultu, aku berkata, ma yudhikuka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah? Qala nasun min ummati uridu alayya huzatan fi sabilillah. Aku tadi ditampakkan ada sekelompok umatku yang apa? Yang pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yarkabuna sabaja hadzal bahri. Mereka mengendarai perahu-perahu mulukan alal asirrah, sebagaimana raja diraja terhadap tawanannya. Au qala mithlal muluki alal asirrah, atau mislal muluki alal asirrah. Ini bentuk periwayatan yang berbeda dengan lafaz yang berbeda. Tapi indikasinya kata, nanti ada artinya kalau nggak salah ya. Oh, belum ada. Baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar kalau nggak salah, atau Ibnu Abdul Bar, kami lupa. Katanya maksudnya adalah ditampakkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berperang di jalan Allah, kemudian mereka masuk surga. Qultu ud'ullaha yaj'alani minhum. Maka siapa? Ummu Haram ini berkata, ya Rasulullah, doakan aku masuk ke bagian mereka. Artinya termasuk ke dalam hitungan orang-orang yang berperang di jalan Allah, kemudian masuk surga. Fada'a, maka Rasulullah berdoa. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Setiap kesempatan kalau ketemu Rasulullah, mereka berupaya untuk apa? Untuk menjadikan nanam kebaikan di dunia mereka, sehingga kelak di akhirat dipanen. Di antara kebaikan yang mereka tanam adalah mereka minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doa aku masuk ke dalam bagian orang masuk surga. Sebagaimana Ukasyah ketika disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 70.000 dari umatku ini yang masuk surga tanpa hisab. Maka Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku masuk ke bagian mereka. Maka Rasulullah SAW, anta minhum, engkau bagian dari mereka. Ini bentuk semangatnya Ukasyah. Kemudian ada sahabat yang mengikuti Ukasyah dengan mengatakan, ya Rasulullah, aku doakan aku pula. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau dalam hal seperti ini. Artinya apa ya ikhwah? Artinya setiap waktu kita ini kita berpacu, selain dengan diri kita juga dengan orang lain. Sebagai apa? Sebagai pacuan supaya kita lebih termotivasi untuk mengerjakan kebaikan. Baik. Kemudian qala anti minal awwalin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma wada'a ra'sahu fanam. Ini kayaknya dibalik-balik ya. Baik, kita lanjutkan di fakultu qala anta minal awwalin, anti minal awwalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai berdoa, mendoakan Haram binti Milhan ini, dia mengatakan anti minal awwalin. Engkau ini termasuk orang-orang yang pertama yang tergambarkan dalam mimpiku tadi. Maka faraqibatil bahra. Suatu ketika Ummu Haram ini ikut pasukan perang. Ini para wanita di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka juga berperan aktif dalam jihad fisabilillah. Bukan sebagai pasukan, tapi sebagai apa? Sebagai misalnya orang yang merawat sahabat-sahabat yang sakit atau pasukan yang sakit dan lain sebagainya. Tapi mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Haram di antaranya. Maka beliau faraqibatil bahra. Suatu ketika Ummu Haram ikut berperang, naik perahu. Zaman Muawiyah, ketika masa kepemimpinan Muawiyah. Fasuri'at an dabbatiha hina kharajat minal bahri. Ketika turun dari perahunya, beliau jatuh dari kendaraan, kemudian fahalakat, meninggal dunia. Ini terhitung sebagai apa? Sebagai kematian yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tidak laki-lakinya, bahkan wanitanya pun aktif dalam berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik berdakwah maupun langsung bahkan berperang melawan musuh-musuh Islam. Kemudian akhrajah Muslim, disebutkan pula oleh Syekh Ummu Abdillah, hadis dari riwayat Muslim rahimahullah taala, wa qawluhu mithlul muluki 'alal asirrah. Nah, ini disebutkan ternyata. Maksud perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlul muluki 'alal asirrah, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala kitab Fathul Bari, Ibnu Abdul Bar menyebutkan arada wallahu alam annahu ra'al ghazata
annahu ra'al ghuzata fil bahri min ummatihi mulukan 'alal asirrah fil jannah. Nah, maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat pasukan yang berperang melewati lautan tadi, termasuk di antara umatnya masuk surga. Baru ya wahyun. Dan apa? Mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah bentuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Ini menunjukkan kalau diartikan demikian, maka Ummu Haram binti Milhan ini termasuk mubasysyirina bil jannah selain 10 yang disebutkan. Jadi al-mubasysyiruna bil jannah jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Dan Ummu Haram wallahu taala alam masuk ke dalam bagian mubasysyiruna bil jannah selain dari yang 10 yang disebutkan yang secara khusus tadi. Baik, waqad qala Allah taala fi sifati ahli jannah, dan Allah azza wa jalla telah menyifati para penduduk surga ala sururin mutaqabilin wa qala 'alal araiki muttaqiun. Baik. Sebentar. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman ala sururin mutaqabilin dalam surah As-Saffat ayat 44. Maksudnya adalah orang-orang mukmin kelak di surga ala sururin, di atas tahta-tahta kebesaran yang saling berhadapan-hadapan. Jadi ini menunjukkan bahwa kemuliaan orang-orang bertakwa kelak di surga. Wa qala 'alal ala surur mutaqabilin wa qala 'alal araiki muttaqiun. 'Alal araiki muttaqiun. Hampir sama maknanya, hampir sama. Muttaqi ittaqa'a itu ada yang layah-layah, artinya layah bersandar. Ini menunjukkan apa? Istirahat yang hakiki, layah-layah yang hakiki, santai-santai yang hakiki itu kelak diperoleh ketika di surga. Adapun di dunia memang tempatnya untuk bersusah payah, berjerih payah dengan amalan ibadah. Baik. Wa qala Iyad, kemudian Iyad mengatakan hadza muhtamal wa yuhtamalu aidan ayyakuna khabaran halihim fil ghazwi min sa'ati ahwalihim wa qiwami amrihim wa qasrati adadihim wa judati udadihim faka'annahumul muluku 'alal asirrah. Ini masih menyinggung makna al-muluku 'alal asirrah tadi. Karena kalau diartikan sebagai di antara orang-orang yang surga, maka berdasarkan ayat tadi ala sururin mutaqabilin, di atas tahta-tahta yang saling berhadapan. Karena sudah santai setelah berperang di jalan Allah selama dunia, kemudian mereka ketika di akhirat sebagaimana keadaan orang-orang bertakwa, yaitu ala sururin mutaqabilin, kemudian alal araiki muttaqun, dan di atas tahta-tahta muttaqiun, mereka layah-layah. Sebagaimana raja diraja. Kalau raja itu kan layah-layah, raja layah. Begitu pun keadaan orang yang bertakwa kelak di akhirat. Baik. Kemudian ayat mengatakan, ya ini ada ihtimalnya, ada makna yang lain. Maknanya apa? Maksudnya Rasulullah SAW menyebutkan laksana raja terhadap budak-budaknya atau di hadapan budak-budaknya adalah bahwasanya orang mukmin atau orang-orang beriman suatu saat jumlahnya melimpah, jumlahnya sangat banyak, sangat banyak. Karena sangat banyak ini, mereka apa? Ngerasa tenang, ngerasa santai meskipun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Sebagaimana seorang raja yang ketika di hadapan budaknya santai karena sudah ada yang layani. Begitupun keadaan hati orang-orang yang beriman ketika berperang di jalan Allah suatu saat. Yaitu apa? Yaitu mereka berhadapan dengan musuh dengan santai. Baik. Qultu, maka Syekhul mengatakan wa fi hadzal ihtimal bu'dun. Kalau ihtimal seperti ini, kemungkinan makna yang seperti ini jelas, enggak mungkin jauh sekali nih. Wal awwalu adhar. Adapun makna yang pertama itu lebih tepat. Intaha minal fathi. Afan. Qultu ini artinya Ibnu Hajar. Intaha minal fathi. Dinukil dari kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar rahimahullah taala. Maqala Abu Abdurrahman Al-Wadi'i. Abu Abdurrahman ini ayah beliau sendiri, ayah penulis, yaitu siapa? Syekh Muqbil. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala. Balil ihtimalul ladzi qalahu Iyad rahimahullah aqrab. Oh enggak, beda. Justru kemungkinan disebutkan Iyad ini apa? Lebih mendekati kebenaran. Idz qalat Ummu Haram fi tsaniyah ud'u Allah ya Rasulullah ay yaj'al minhum faqala anti minal awwalin. Yang mana Ummu Haram berkata di perkataan Rasul yang kedua, ud'u Allah ya Rasulullah, jadikanlah, ya berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah agar Allah menjadikanku di antara mereka. Faqala anti minal awwalin fakanat minhum. Engkau ini justru orang-orang yang pertama
apa? Di antara kaum muslimin yang berperang menaiki perahu. Sebelumnya nggak ada, zaman Rasulullah nggak ada. Tapi ketika sepeninggal Rasulullah di zaman Muawiyah, apa? Kaum muslimin berperang dengan menyeberangi lautan. Saking apa? Saking majunya kaum muslimin pada masa itu. Ini perkataan Abdurrahman Al-Wadi atau Syekh bin Hadi Al-Wadi. Allah Ta'ala alam mana yang lebih tepat. Tapi dua kemungkinan ini juga tidak jauh amat insyaallah taala. Baik. Wa qala Imam Bukhari rahimahullah fil Adabil Mufrad. Dan Imam Bukhari rahimahullah taala menjelaskan dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini kita sedikit lebih cepat ya. Bismillah. Kita skip sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'atil huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan ja'atil huma ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami demam, sakit demam. Faqalat, maka ini siapa yang mengatakan? Sebentar. Baik. Ini faqalat, ini demam yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ib'atsni ila athari ahlika 'indaka." Fab'atha ila al-ansar, fabaqiyat 'alaihim 6 ayyamin wa layalihin. Fashtadda dhalika 'alaihim, fa'atahum fi diyarihim, fashakaw dhalika ilayhi, faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daran wa baytan yad'u lahu bil 'afiyah. Falamma raja'a tabi'athu imra'atun minhum faqalat walladhi ba'athaka bil haqq inni laminal ansar wa inna abi laminal ansar fad'u Allah li kama da'awta lil ansar. Qala ma syi'ti in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaka wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Qalat bal asbir wala aj'alul jannata khatara. Baik, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika penyakit datang kepada Rasulullah SAW. Ketika menyerang Rasulullah, penyakitnya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, utuslah aku ini, gak usah menyerang engkau, tapi utuslah aku kemana di antara keluargamu yang paling berpengaruh dalam hatimu, atau paling menempati hatimu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar datang kepada orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor akhirnya demam tadi menyerang orang-orang Ansor. Kisah-kisah yang demikian kita benarkan. Bahkan yang lebih besar dari ini, dahsyat dari ini pun sekalipun, kita benarkan. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di antara keimanan di antara bukti keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? At-tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan setiap pengabaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau akal kita sampai saat ini atau enggak, itu apa? Itu tetap kita benarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk keimanan kita yang kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika menyerang orang-orang Ansor, maka mereka demam selama 6 hari 6 malam. Sampai-sampai rasanya berat bagi mereka. Rasulullah SAW datang kepada mereka dan mereka mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kami misalnya. Maka Rasulullah SAW datang ke rumah-rumah, masuk tiap pintu, ngetok pintu orang-orang Ansor, kemudian mendoakan mereka. Kemudian ada satu orang wanita mengejar Rasulullah SAW dan mengatakan, aku ini orang Ansor ya Rasulullah. Bapakku pun orang Ansor. Maka doakan aku sebagaimana engkau doakan orang Ansor tadi. Maka kata Rasulullah SAW apa? Ini sebuah kalimat yang indah dan apa jawabannya jauh lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kata Rasulullah SAW, ma syi'ti, ya udah nggak apa-apa. In syi'ti da'autullah, kalau misalnya mau tak doakan kepada Allah ayyu'afiyaka, agar Allah menyembuhkanmu. Dan kalau Rasulullah berdoa sudah diijabah langsung. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Tapi kalau mau nih, sabarti walakil jannah. Engkau bersabar dengan penyakitmu walakil jannah. Kenapa? Dan bagi engkau surga Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan wanita tadi? Qalat bal asbir. Ya Rasulullah, kalau demikian asbir. Aku bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala aj'alul jannata
khatara. Sekali-kali aku tidak akan pernah menjadikan surga itu taruhan atau tandingan dengan yang lain. Itu tidak mungkin. Terus, siapa yang nggak mau kalau Rasulullah SAW iming-iming dengan surga. Dan ketika Rasulullah SAW mengiming-iming dengan surga kepada salah seorang sahabat yang lain, itu pasti akan pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah diiming-iming kayak gini, ya sudah, ini surga. Ini beda dengan keimanan kita pada masa sekarang ini. Kita diiming-iming dengan hal lain, itu kita masih sempat goyah. Beda dengan wanita ini. Beda dengan wanita atau sahabiah radhiyallahu anha di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak ragu-ragu, bal asbir, ya sudah, aku bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahihun kama fi sahih musnad. Nah, hadisnya sahih. Fa mauqifus sahabati ajib. Bagaimana pondasi atau pendirian para sahabat itu luar biasa, menakjubkan. Tahammalu al-amrada wal ju'a wal masyaqa wal mufaraqatal awtani wal ahibbah wa wajahul kuffara bisuyuf ila ghairi dzalik. Pendirian para sahabat yang menakjubkan. Dari mana kita lihat menakjubkan? Mereka itu bisa nanggung rasa sakit yang diderita, wal ju' dan rasa lapar. Perhatikan para sahabat ketika di Makkah, ketika Rasulullah diasingkan oleh kafir Quraisy selama 2 atau 3 tahun, maka apa? Para sahabat yang menyertai Rasulullah, mereka mau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal diblokir semua. Perdagangan nggak boleh berdagang dengan golongan Muhammad. Terus kemudian nggak boleh ada yang menjual barang ke Muhammad, nggak boleh ada yang beli barang ke Muhammad dan lain sebagainya. Tapi para sahabat kuat dengan hal seperti ini, bahkan sampai 2 dan 3 tahun, bukan hitungan hari, tapi 2 sampai 3 tahunan, bertahun-tahun. Bahkan ada di antara sahabat Rasulullah SAW membersamai rasa sakit yang terima Rasulullah dari kaum kafir Quraisy selama bertahun-tahun, puluhan tahun bersama Rasulullah SAW. Bahkan 10 tahun ketika di Makkah itu bersama Rasulullah dalam keadaan apa? Dalam keadaan Rasulullah menerima derita, menerima rasa lapar yang diberikan oleh orang-orang kafir pada masa itu dan lain sebagainya. Wa mufaraqatal awtani, dan mereka berpisah dari negeri-negeri mereka. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in rela berpisah dengan Makkah, yang mana itu tanah kelahiran mereka dibesarkan di sana, tanah ibu dan bapak mereka, tapi mereka rela untuk membersamai Rasulullah SAW. Ini keimanan para sahabat, pendirian para sahabat yang teguh. Wal ahibba, dan mereka rela untuk berpisah dengan yang dikasihi oleh mereka. Dan disebutkan banyak sekali kisah bahwasanya di antara para sahabat ada yang rela berpisah dengan keluarganya. Nggak nemui keluarganya dulu, untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Ada keluarganya, istrinya ditinggal, ada anaknya ditinggal dan lain sebagainya. Mengajahul kufar bisuyuf, dan menghadapan dengan orang-orang kafir dengan pedang. Ini nggak semua orang sabar, Jadi kita mungkin mikir sekarang, wah insya Allah saya sabar ketika berhadapan dengan pedang lawan orang kafir. Nggak mungkin. Ketika kita dihadapkan secara langsung, maka akan muncul rasa takut. Entah takut yang wajar atau takut yang tidak wajar. Takut ketika berhadapan orang kafir dengan pedang mereka yang di tangan mereka, maka ini suatu rasa takut yang wajar. Tapi ketika rasa takut ini mengalahkan pendirian kita untuk tetap tegar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ini bermasalah. Makanya ketika seorang muslim sudah memutuskan berjihad di jalan Allah, dia sudah memegang pedang di hadapan orang kafir, pantang baginya untuk mundur, kecuali untuk nyusun strategi. Jadi nggak boleh orang muslim ketika sudah berhadapan dengan musuh lalu lari tunggang-langgang, nggak boleh sama sekali. Maka inilah yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, di antara satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada selainnya, kata beliau, adalah apa? Adalah dianugerahkan rasa takut yang sangat di hati musuh sebelum berhadapan dengan pasukan Nabi Muhammad SAW. Karena keteguhan iman mereka. Ibtigha'a minhum lil ajri was-thawabi wal jannah. Nah, karena tujuan mereka cuma apa? Pahala dan surga. Orang-orang mukmin itu ketika berperang tujuannya bukan hidup, bukan. Tujuan mereka hanya apa? Hanya meninggal dengan syahid atau pulang dalam keadaan mulia, yaitu meraih kemenangan jalan Allah Subhanahu wa taala. Amanahnu fa ilallahil mustaka mas'alatal i'dad lil akhirah wal jidd fi dzalik azizun 'inda katsirin minar rijal fadlan 'anil nisa. Ini beliau yang bilang, adapun kalangan kita untuk persiapan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan atau mengeluh, bahwasanya mengumpulkan bekal-bekal untuk akhirat kemudian bersungguh-sungguh dengannya, ini perkara yang sangat langka. Untuk kaum muslimin saja dari kalangan laki-laki langka, terlebih kalangan wanita, kata beliau hafizahullah taala.
illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Rabb kita. Dan kita berharap kepada Allah, kita termasuk di antara bagian itu. Jadi kita berharap kepada Allah semoga hari-hari kita ini diisi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga nanti ketika di akhir kita enggak menyesal dengan apa yang kita tanam selama di dunia. Innahu huwal azizur rahim. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha perkasa lagi maha pengasih. Wa innal jidda wal ijtihada fi ta'ati yusilu ila tariqil mustaqim alladzi la wijaja fi. Sungguhnya bersungguh-sungguh di dalam ketaatan akan mengantarkan seorang hamba kepada jalan yang lurus. Jadi kalau pengen diberikan hidayah atau jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya isilah diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai biarkan satu detik pun terlewat kecuali untuk niatkan ketakwaan kepada Allah. Sekalipun kita cuman tidur-tiduran misalnya, maka niatkan supaya nanti setelah tidur-tiduran, setelah rebahan supaya kita kuat untuk belajar misalnya. Atau ketika kita tidur di malam hari, maka niatkan besoknya supaya kita nggak ngantuk ketika belajar dan lain sebagainya. Maka ini termasuk di antara memanfaatkan momen waktu kita, sekalipun momen tadi terasa dalam tanda kutip tidak bermanfaat bagi hidup kita, maka ada nilai kebaikan di dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan kepada orang-orang kaum muslimin ketika sebelum tidur maka diniatkan sholat malam. Mau bangun atau nggak bangun nantinya itu urusan nanti. Yang penting diniatkan berazam supaya sholat malam. Ya, dengan catatan ya dengan usaha nyalakan alarm dan lain sebagainya. Kalau nanti nggak bangun ketika alarm berbunyi, maka ini urusan yang lain. Ala kulli hal kita tetap meniatkan setiap amalan kita, amalan-amalan ubah kita diniatkan untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Beliau mencantumkan firman Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh jalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunjukkan jalannya. Maka doa yang kita ucapkan setiap sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan lurus, itu bukan jalan yang kita gapai dengan cara kita layah-layah. Kita gapai dengan cara ya sudah, nanti diberikan, aku sudah minta ke Allah. Enggak, itu kita upayakan. Allah Azza wa Jalla memang menakdirkan setiap orang itu dengan takdirnya masing-masing. Allah menakdirkan si fulan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, masuk surga dan lain sebagainya. Kemudian si Alan misalnya ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun itu bukan alasan kita bermalas-malasan ketika beramal. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika dimintai oleh seorang sahabat beliau ketika Rasulullah SAW mengatakan di antara hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah Adalah dimasukkan ke dalam surga, yaitu hamba tadi pasti dimasukkan ke surga. Seorang yang beriman pasti dimasukkan ke dalam surga selama tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat ini bertanya, Rasulullah, afa ubasyirun nas, bolehkah aku mengabari kepada para sahabat yang lainnya? Maka Rasulullah SAW, jangan dulu. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau misalnya dikabarkan sekarang, maka mereka bermalas-malasan. Ya sudah, kalau orang mukmin sudah masuk surga, ya wes, malas, nggak usah beramal, enggak. Tapi kalau pengen mendapatkan jalan yang lurus, diupayakan. Makanya sebagaimana kita singgung di pertemuan sebelumnya, Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah ila sirat, kita ditunjuki ke jalan yang lurus. Itu loh jalan lurus. Kamu ngikutin kajian ini jalan lurus. Ini jalan yang lurus, al-hidayah ila sirat. Namun ada hidayah yang kedua yaitu al-hidayatu fis sirat. Hidayah untuk tetap teguh di atas kebaikan. Jadi kalau kita sudah tunjukkan mana yang baik, berikutnya adalah PR kita adalah berjuang supaya kita tetap di atas jalan yang baik tadi. Jangan sampai sudah tahu jalan yang baik, tapi malah melenceng, tapi malah goyah, tapi malah malas-malesan. Ini menunjukkan kita dapat hidayah ila sirat, kita tahu jalan yang lurus yang mana, tapi nggak dapat hidayah fis sirat. Kita nggak dapat hidayah untuk tetap teguh di atas kebaikan. Baik. Wa inna Allah la ma'al muhsinin. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa amara Allah Azza wa Jalla bidzalika faqala wajahidu fillahi haqqa jihadi. Dan berjuanglah atau bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kama fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah kalian atas apa yang bermanfaat bagi kalian, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kalau waktu kita ini nggak digunakan untuk urusan akhirat misalnya, sudah
dari ngaji istirahat dulu lah. Masuk 24 jam ngaji terus. Manfaatkan yang waktu kita ini untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dunia kita. Macam-macam. Belajar untuk belajar hal-hal yang berikan manfaat bagi dunia kita sehingga bisa menunjang pekerjaan kita. Terus kemudian kita niatkan di dalamnya untuk apa? Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi wala ta'jazan, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan sekali-kali malas atau afan. Ajas itu lemah, jangan sekali-kali lemah. Baik. Faqaluhu ihris ala ma yanfa'uk. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, ayanfa'uka fid dunyaka wa akhiratak. Yaitu yang memberikan manfaat bagimu baik duniamu, akhiratmu. Jadi memberikan manfaat bagi dunia maupun akhirat. Wa qalu wala ta'jazan. Perkataan Rasulullah SAW, jangan lemah. Nahyun anil ajzi, larangan dari lemah. Lemah ini enggak selalu buruk. Ada kalanya lemah yang memang kondisinya lemah dan ini ma'fuun anha, dimampuni. Misalnya seorang tidak mampu berpuasa karena perutnya sakit sekali kalau berpuasa misalnya. Maka ini jenis lemah yang syariat masih mentolerin hal tersebut untuk ditunaikan di kemudian hari. Tapi kalau lemah sifatnya lemah yang dalam artian lemah semangatnya misalnya, maka ini yang tidak ditolerir oleh syariat. Ala anna al-ajza qad yakunu ahwanu minal kasal. Jadi dalam satu kondisi lemah itu bisa jadi lebih ringan dibandingkan malas. Kalau malas itu seorang yang mampu, diberikan kemampuan tapi nggak mengerjakan. Beda dengan kelemahan. Seorang yang lemah itu karena tidak punya kemampuan pada asalnya. Fa innahu qad yakunu bisababi maradin au syaikhuh au nahwi dzalik. Misalnya seorang dalam keadaan sakit, maka dia lemah. Tapi lemah seperti ini tidak tercela. Au syaikhuh atau sudah tua renta. Bi khilafil kasali fa innahu mazmumun mutlaqan. Adapun malas, maka ini tercela secara mutlak oleh syariat. Maka hati-hati. Kalau kita misalnya nunda-nunda kebaikan, nunda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, periksa diri kita. Ini karena nggak mampu, ajas, karena lemah, kita nggak ada kemampuan untuk itu, atau yang kedua karena rasa malas. Kalau yang kedua, rasa malas, maka ingatlah kata musannif hafizahullah taala, fa innahu madmumun mutlaqan. Rasa malas ini tercela secara mutlak. Jadi memang nggak ada malas yang dihargai oleh syariat, enggak. Kaum rebahan yang kalau misalnya rebahan isinya tanpa diniatkan kebaikan, maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada sebagian rebahan yang mungkin memang tidak dinilai sampai derajat haram misalnya, sampai makruh di masalah adab. Makanya para ulama rahimahullah taala menyebutkan ada 3 hal yang seorang hendaknya menghindarinya atau tidak boleh terlalu banyak dengannya. Kata para ulama, fudulul ta'am, itu banyak makan. Kemudian yang kedua, fudulul kalam, banyak ngomong. Kemudian yang ketiga, fudulun niyam atau fudulun naum, itu banyak tidur. Wal kasalu diddun nasyad, malas itu lawannya rajin. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'izu billahi minhuma. Kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari 2 sifat tadi, rasa malas dan juga rasa lemah yang bukan lemah yang tabi'i. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah hamba dari apa? Aku berlindung kepadamu dari rasa lemah dan juga malas. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari min hadis Anas radhiyallahu an, dari hadis Anas radhiyallahu an. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Miftahi Daris Sa'adah. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Miftah Daris Sa'adah, annal ghaflata wal kasala huma aslul hirman. Bahwasanya lalai dan juga malas itu keduanya adalah pokok dari terhalangnya seseorang dari banyak kebaikan, aslul hirman. Jadi terhalangnya seorang dari kebaikan itu disebabkan rasa malas dan juga rasa lalai. Terhadap waktu kita, malas dan lalai ini kaitannya erat dengan waktu kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang manusia sering lalai dengan. Lalai dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini asal atau pokok pondasi dari seluruh sebab seseorang terhalang dari kebaikan, yaitu nikmatus sihha atau sihhatu wal faragh. Nikmat waktu luang dan juga nikmat kesehatan. Jadi makanya ada sebuah athar dari para ulama yang menyebutkan bahwasanya kalau berkumpul dalam diri seorang muslim waktu luang, terus kemudian kesenggangan, kemudian kekuatan badan, tapi tidak diisi dengan kebaikan, maka ini awal kehancuran bagi dia.
Kalau punya waktu luang, punya kesehatan, kemudian tidak diisi dengan kebaikan, maka ini awal kehancuran bagi hamba tersebut. Syair mengatakan walam ara fi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina tamam. Aku tidak melihat aib yang lebih buruk daripada aib seseorang yang mana, Pak? Seorang tadi mampu untuk menjalankan ibadah tapi tidak menyempurnakannya. Dia mampu mengerjakan ibadah, tapi apa? Tapi tidak mengerjakannya. Maka kata syair ini apa? Uyubun apa? Asyarru aibin indas. Aib yang paling buruk yang ada dalam diri manusia, mampu tapi tidak mengerjakan. Wal maghbunu fid dunya man razaqallahu sihhatan wa faraghan. Orang yang mampu ya, orang yang tercela, orang yang tercela atau orang yang lalai. Oh nggih, afan pelan-pelan nggih. Maaf ya. Ini udah berapa menit saya ngomong kayak gitu. Baik. Wal maghbunu fid dunya man razaqallahu sihhatan wa faraghan. Orang yang tertipu ketika hidup di dunia itu orang yang apa? Orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan juga waktu luang, walam yastaghillaha fima yanfa'u. Tapi tidak menggunakannya untuk apa? Untuk hal-hal yang bermanfaat baginya. Ini orang-orang yang tertipu dengan dunia mereka. Sudah diberikan umur panjang, tapi kemudian tidak mengerjakan dalam ketaatan. Jadi umur panjang baginya tidak berguna baginya, tidak berguna baginya. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man ammarahullahu taala sittina sanah. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun faqad a'dzara ilaihi fil umr. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima uzur dari orang tersebut. Maksudnya tidak lagi menerima uzur karena sudah 60 tahun berjalan, banyak sekali peluang untuk mengerjakan kebaikan, kok sampai umur 60, sampai umur sepanjang itu tidak mengerjakan kebaikan atau banyak tertipunya ketika di dunia. Maka ini hadis yang sangat tegas bagi kita. Kalau kita masih diberikan umur 30 tahun, alhamdulillah masih 30 tahun. Tapi sebaliknya 30 tahun, selama 30 tahun ini apa yang sudah kita kerjakan? Ada nggak amalan yang sekiranya nanti ketika di hadapan Allah kita bisa jadikan hujah? Ya Allah, saya pernah beramal seperti ini, insya Allah ini layak untuk mendapatkan rahmat. Ada nggak amalan seperti itu? Saya kira justru kalau seorang hamba ngaku, oh sudah ada, ini justru malah petaka baginya. Justru seorang muslim harusnya ngerasa apa? Ngerasa amalannya ketika di dunia itu amalan-amalan yang masih sangat kurang. Rawal Bukhari an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang manusia sering kali lalai dengannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Al-Hafidz Ibnu Katsir fi makna hadzal hadis inda qali tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Al-Hafidz Ibnu Katsir menukil hadis ini ketika menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla wa summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, yaitu sungguh kalian akan ditanya pada hari itu, yaitu hari kiamat, 'anil na'im, dari nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita apa? Kesehatan dan waktu luang. Nanti Allah juga akan bertanya, ikhwah, apa yang kita lakukan ketika waktu luang kita selama di dunia? Apa yang kita lakukan selama umur kita 40 tahun misalnya? Apa yang kita lakukan ketika umur kita sudah 30 tahun, apa saja yang sudah dilakukan? Semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, anak kita, istri kita, kemudian barang-barang kita, baju-baju kita, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara umur-umur kita. Baik. Wa ma'na hadza annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'matain. Maksudnya adalah mereka ini ada orang-orang yang mereka ini muqassiruna fi syukri hataini ni'matain. Mereka ini enggak bersyukur dengan dua nikmat yang Allah berikan tadi. Apa? Nikmat kesehatan dan waktu luang. Bentuk tidak syukurnya apakah mereka tidak mengucapkan hamdalah? Enggak. Syukur enggak cuma itu toh. Di antara bagian syukur al-i'tirafu bi anna hadhihi ni'am minallah. Nah, di antara bentuk syukur adalah mengakui ini merupakan nikmat dari Allah. Yaitu mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi di antara bentuk syukur berikutnya menggunakan dua nikmat ini atau nikmat-nikmat yang lainnya tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya dua nikmat, ya sekalipun dia mengucapkan hamdalah, tapi menggunakan nikmat untuk kemaksiatan kepada Allah, makanya tidak disebut bersyukur yang hakiki. Maka boleh jadi kita diancam dengan ayat ini, summalatus alunna yauma idzin
'anil na'im. Kalian niscaya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. La yaqumuna biwajibiha. Mereka enggak mendirikan atau enggak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apa yang wajib bagi mereka selama mereka hidup di dunia, enggak dilakukan oleh mereka. Wa man la yaqumu bihaqqi ma wajaba alaih. Dan tidak pula mereka menegakkan apa yang wajib bagi mereka. Fahuwa maghbunun, maka orang yang demikian maghbunun, termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang tertipu. Ingat Ibnu Qayyim tadi mengatakan apa annal ghaflata wal kasala huma aslul hirman. Sungguhnya apa? Kemalasan dan juga kelalaian itu asas atau pondasi dari segala bentuk potensi seorang terhalang dari kebaikan. Makanya Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab yang lainnya alamatul i'radil abdi anillah, tanda bahwasanya seorang hamba itu dipalingkan dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala, ayyushghilahu fima la yanfa'u. Yaitu Allah Azza wa Jalla menyibukkan hamba tadi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kita masih diberikan umur panjang, tapi diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita, baik urusan agama maupun urusan dunia kita. Maka apa? Jadi tanda berpalingnya seorang hamba. Saya masih ingat benar dengan penjelasan Ustadz Abu Haidar hafizahullah taala di Bandung. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang siksaan bagi seorang yang meninggalkan salat Jumat secara sengaja. Beliau mengatakan Nabi SAW menyebutkan akan ditutup pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Abu Haidar hafizahullah taala, di antara tanda ditutupnya pintu kebaikan atau pintu hati seorang hamba adalah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah hamba tadi sulit mengerjakan kebaikan. Padahal potensi mengerjakan kebaikan ada di hadapannya. Semua fasilitas yang menunjang untuk dia mengerjakan kebaikan tadi sudah ada. Tapi sulitnya dia mengerjakan kebaikan tadi, kata Ustaz Abu Haidar, boleh jadi menjadi tanda tertutupnya hati hamba tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa nafsu la budda laha min ahadin amrayn. Maka jiwa ini ada dua kemungkinan yang pasti akan menimpanya. Yang pertama imma antushghala fi ta'atillah. Boleh jadi disibukkan dalam ketaatan kepada Allah. Ini kemungkinan pertama. Kalau jiwa tadi dimiliki oleh orang yang beriman. Kemungkinan yang kedua wa imma antashghala sahibah. Kemungkinan yang kedua yaitu dia atau jiwa tadi, jiwa yang buruk tadi justru menyibukkan apa? Justru menyibukkan hamba tadi. La'annaha idza lam tushghal syaghalat. Karena jiwa itu tabiatnya kalau misalnya dia tidak disibukkan dengan kebaikan, ya dia yang akan menyibukkan manusia dengannya atau menyibukkan manusia dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Sebaliknya kalau misalnya apa? Sebaliknya kalau misalnya orang yang memiliki jiwa tadi adalah orang yang teguh di atas jalan hak atau di atas kebaikan, maka istaqamat, dia akan menjadi lurus. Dia akan menjadi lurus. Wasyairu yaqul, seorang penyair pernah mengatakan, sebentar, innasyababa al-faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Sungguhnya asyabab, waktu muda. Kita kerasa umur kita sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, sudah 45 tahun, sudah 50 tahun. Apa yang sudah kita kerjakan selama 45 tahun? Makanya syair mengatakan innasyababa, waktu muda, masa muda atau waktu yang kita lalui, wal faragha dan waktu luang, wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Ini bentuk mafsadah bagi seseorang, seburuk-buruk keburukan. Kenapa disebut seburuk-buruk keburukan? Kalau tidak digunakan untuk ketaatan sudah 45 tahun sia-sia, 30 tahun sia-sia. Nauzubillah min dzalik. Wal Imam Syafi'i rahimahullah taala yaqul, jalastu sufiyah falam astafid minhum syai'an. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, aku duduk bersama orang-orang sufi. Orang-orang sufi dan aku tidak mengambil manfaat dari mereka kecuali dua hal. Al waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Wan nafsu idza tushghal syaghalat bil batil. Waktu itu laksana yang kalau misalnya engkau tidak pandai memainkannya, maka pedang tadi akan membunuhmu, akan menyayatmu dirimu sendiri, akan menyayat dirimu sendiri. Dan begitu pun nafsu atau jiwa, kalau misalnya tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia yang akan menyibukkanmu dengan keburukan. Maka ikhwatillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, berhati-hatilah terhadap urusan waktu ini. Berhati-hatilah terhadap urusan waktu ini. Baik.
Wal haqqu fihi mararatun 'alan nafsi wa thiqal. Kebenaran itu akan terasa pahit bagi jiwa dan juga terasa apa? Terasa berat, terasa berat. Jadi tabiatnya jiwa manusia itu apa? Menggiring seseorang untuk mengerjakan keburukan. Kecuali jiwa orang-orang yang beriman, karena sudah terlatih dengan kebaikan, terlatih dengan ketaatan, maka dia akan mengajak pemiliknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyibukkan pemiliknya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahdan ba'da syahwatiha wa matami'iha wa fi sahihan min hadis Abi Hurairah, dan tertipu dengan syahwat-syahwat dari hati tadi dan hal-hal yang menyenangkan hati. Kan banyak hal yang bisa membuat nafsu-nafsu kita ini senang, bangga, terus kemudian merasakan lezat-kelezatan walaupun hanya saat, walaupun hanya saat. Dalam Sahih Muslim dan juga Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hujibatil jannatu bil makarih." Poin penting yang perlu kita ingat apa? Yaitu bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Jannah itu, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Orang sholat, kemudian orang puasa, orang haji, ini termasuk apa? Hawa nafsu yang berat melakukannya. Tidak setiap orang ringan untuk bersedekah. Mungkin kita sekarang nggak punya uang misalnya. Di antara kita yang nggak memiliki uang misalnya, kita mikir apa sih beratnya kalau kita punya uang 1 miliar terus sedekah misalnya katakanlah 50 juta. Oh, ternyata ketika kita punya uang 1 miliar beneran, sedekah uang 50 juta itu terasa besar sekali 50 juta ya. Terus tak sedekah 1 juta aja. Padahal sebelumnya apa? Sebelumnya ketika Allah Azza wa Jalla berikan kekurangan dalam dirinya, dia kurang harta dan lain sebagainya. Ketika memiliki uang 1 juta, sedekah 500.000, setengahnya uang itu ringan. Tapi ketika punya uang 1 miliar, sedekah 50 juta, yang itu cuma hitungannya berapa persen? 5%-nya dari 1 miliar, itu kerasa susah sekali. Nah, kerasa susah sekali. Kenapa? Ya itulah hawa nafsu. Itulah hawa nafsu. Dan hujibatil jannatu bil makari. Dan surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa hujibatin naru bis syahwat. Dan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Jadi tabiatnya hawa nafsu manusia mengajak pada hal-hal yang disukai olehnya, yaitu berupa kemaksiatan, berupa hal-hal yang malaikat. Karena itu rasanya senang, meskipun hanya senangnya sebentar. Makanya ada sebuah perkataan, sungguhnya kesusahan seseorang ketika berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan berlangsung sebentar. Dan kelezatan akibat atau hasil akhir dari ketaatan tadi akan berlangsung sangat panjang. Sebaliknya, kelezatan seorang yang berbuat maksiat akan berlangsung sebentar sekali. Sementara derita yang diterima oleh orang berbuat maksiat akan berlangsung sangat lama, yaitu nanti di akhirat. Wa indaha kasalun lakin bita'widiha al-khaira takhda'u wa tanqad. Dan jiwa itu memiliki rasa malas. Ya, siapa yang nggak malas ketika apa? Ketika disuruh-suruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak malas dari hal tersebut? Nah, tabiat jiwa atau nafsu manusia akan mengatakan itu nggak menyenangkan. Tapi kalau seorang semakin setiap hari membiasakannya dengan hal yang baik, dengan membiasakannya dengan hal yang baik, maka nafsu tadi akan tunduk. Nah, kalau misalnya dengan pengen menundukkan binatang, kamu dan misalnya pengen menundukkan kucing, caranya gimana? Bukan nyiksanya setiap hari, tapi dengan cara apa? Beri makan yang paling baik. Coba jangan kasih makan kucing dengan apa-apa yang mengenakan bagi mereka. Kita kasih Whiskas misalnya, kita kasih makanan yang bikin mereka senang. Terus dikasih makan tiap hari. Awalnya kucing liar kita kasih makan tiap hari, akhirnya mereka kita elus mau, kita panggil sedikit saja sudah langsung lari ke kita. Ini sebagaimana hawa nafsu. Ini hawa nafsu. Kalau dikasih dengan hal-hal yang baik, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin lama makin tunduk. Segarang apapun sebelumnya nafsu tadi. Selama kita apa? Sabar dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nafsu raqibatun idza raqabtaha wa idza turadtu ila qalilin taqna. Dan nafsu tadi atau hawa nafsu manusia akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan kalau kita membiasakannya. Wa idza turadtu ila qalilin taqna. Dan kalau kita berikan hal yang sedikit, maka dia akan mudah apa? Dia akan mudah takna qanaah, dia akan mudah menerima. Jadi tabiat
hati manusia. Di hati itu seorang beriman harus mengekannya. Jangan sampai dia terpenjara dengan hawa nafsu. Jadi tabiat seorang yang beriman, orang yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya, bukan sebaliknya hawa nafsunya yang mengekannya. Seorang yang beriman kemudian hawa nafsunya yang mengekannya, terus kemudian dia tertipu dengan hawa nafsunya, maka dia termasuk orang yang tertipu ketika di dunia. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas kajian kita pada hari ini. Dan qadarullah ternyata masih cukup banyak, tapi daripada ngebut, kita cukupkan sampai sini, dan semoga Allah Azza wa Jalla masih memberikan umur yang panjang kepada kita dan juga umur yang berkah. Itu doa yang tidak disukai oleh ulama ketika mengatakan atau Allah umroh, dipanjangkanlah, semoga Allah Azza wa Jalla memberi. Doa yang tidak disukai oleh para ulama. Akan tapi gimana doanya? Ya semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umurmu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin panjangnya umur tanpa ketaatan, maka apa? Ini laksana pedang yang menyayat diri sendiri, menyayat diri seorang muslim. Akan semakin lama pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kitab atau buku yang bermanfaat bagi kita untuk dibaca tentang masalah waktu ini adalah karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah yang sudah terjemahkan, judulnya Sungguh Mengagumkan Manajemen Waktu Para Ulama. Potret gemilang keberhasilan manusia solih mengatur waktu dalam hidupnya. Bukunya sangat bagus sekali. Jangan ulang-ulang bacanya saja. Maka insya Allah Ta'ala jenengan akan melihat betapa banyak orang-orang atau generasi salafus solih, generasi terbaik umat ini, itu mereka benar-benar menghargai waktu mereka untuk ketaatan, untuk hal yang bermanfaat bagi mereka, baik bagi akhirat mereka maupun untuk dunia mereka. Jika ada pertanyaan berkaitan dengannya atau hal yang lainnya yang bisa kami jawab, maka dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu faedah yang diberikan. Semoga kita dapat memanfaatkan nikmat waktu luang dan nikmat sehat dan dijauhkan dari sifat lalai dan malas. Amin Allahumma amin. Sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, izin membacakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Dahulu saat awal hijrah, Ana sangat semangat belajar agama, semangat melakukan ketaatan, namun seiring berjalannya waktu, semangat itu sudah turun, bahkan sering futur Ustaz. Dan itu Ana rasakan sampai sekarang. Apakah ini pertanda Allah telah mencabut hidayah dari diri Ana, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah. PR istiqomah adalah PR yang berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan seorang sahabatnya ketika minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat, sebuah wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian istiqomah ini bukan pekerjaan yang ringan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang keras, jahad, itu perlu apa? Perlu mujahadah, perlu kesungguh-sungguhan dari hati seorang. Lanahdiyannahum subulana, baru Allah Azza wa Jalla akan berikan petunjuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini PR berat bagi kita. Maka tak heran kalau misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, beliau mengatakan a'zamul karamah al-istiqamah. Semulia-mulia, seagung-agung atau karomah yang paling agung, yang paling utama yang diterima oleh seorang hamba adalah istiqomah. Istiqomah itu lurus atau lempeng di atas jalan kebaikan. Nah, kita khawatir kalau misalnya kita sekarang disibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat, kemudian kita disibukkan dengan kemaksiatan, kita tidak disibukkan dengan ketaatan kepada Allah, maka khawatir terhadap diri sendiri bahwasanya itu tanda boleh jadi Allah Azza wa Jalla mulai mencabut perlahan-perlahan nikmat hidayah atas kita. Dan betapa banyak di antara kita yang tidak bersyukur dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah mengenal kebaikan, ini hidayah dari Allah. Dan hidayah itu patut kita syukuri. Patut kita syukuri. Dan jangan lupa, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah, untuk senantiasa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar diteguhkan di atas jalan yang hak. Di antara doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita dapat istiqomah di atas kebaikan, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkanlah hatiku ini di atas
di atas ketaatan kepadamu. Ini di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan. Di antara doa lainnya, Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu, wahai Allah, apa? As'alukal huda, hidayah, hidayah, wat tuqa, dan ketakwaan. Pernah nggak kita minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jarang sekali di antara kita minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal huda wal ghina wal afafa wal ghina. Wal afafa, dan kemuliaan diri. Wal ghina, dan rasa cukup kepada Allah. Kita sering kali minta kepada Allah tentang rezeki yang berkah, rezeki yang halal, rezeki yang banyak. Kita minta rumah supaya kita bisa mengerjakan kebaikan. Kita menganggap kebaikan yang panjang sekali. Kenapa kita nggak minta kepada Allah, ya Allah mudahkanlah hatiku ini mengerjakan kebaikan saat ini sekali. Saat ini. Bukan apa? Bukan nanti ketika nunggu diberikan kelebihan oleh Allah, enggak. Ya Allah mudahkanlah hatiku untuk mengerjakan kebaikan pada saat ini. Ini juga. Di antara doa yang lainnya yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelapkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, di antara makna yang mereka sebutkan apa? Hikmah yang mereka sebutkan, seorang mukmin yang mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim dengan hatinya, maksudnya adalah mereka diteguhkan di atas kebaikan. Khawatirlah diri kita ini kalau misalnya kita mulai melenceng dari kebaikan, mulai lagi apa? Malas untuk mengerjakan kebaikan, berhati-hatilah. Kita waspada sekali. Apa? Boleh jadi ini bentuk apa? Berpalingnya Allah Azza wa Jalla dari kita. Tapi kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla, makanya jangan sampai lelah dari mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali-kali futur itu bukan hal yang masalah, tapi terus terlena di atasnya, maka ini jadi muskilah. Jadi kalau misalnya sekali-kali futur, nggak apa-apa, sekali-kali futur misalnya, oh kayaknya males nih kajian hari ini, ya sudah, nanti saya dengar rekamannya. Kemudian nanti benar dengar rekamannya, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya terus-terusan futur, dengerin rekam juga enggak, kemudian dengerin YouTube juga enggak, audio juga enggak, kita berpaling sepenuhnya dari kajian, dari ilmu dan lain sebagainya, dari ahli ilmu dan lain sebagainya, maka hati-hatilah ini sebagai apa? Sebagai tanda bahwasanya Allah Azza wa Jalla berpaling dari kita. Maka bersyukurlah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita. Rasa syukurnya dengan cara apa? Kita tetap minta doa kepada Allah. Jangan sombong dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Jangan ngerasa kalau Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kita, misalnya alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada saya untuk ngaji di atas dengan ustaz-ustaz Ahlus Sunnah, kita sombong, oh berarti orang-orang lain saya baik. Enggak mesti. Ada di antara orang-orang di luar sana yang ngaji kepada ustaz-ustaz kita, tapi amal mereka lebih baik dari kita. Kami pernah menemui sebuah keluarga yang masya Allah, secara ilmu mereka enggak apa? Mereka mungkin enggak lebih dari kita. Hafalannya juga enggak terlalu banyak. Kemudian apa? Kemudian amalannya, ilmunya juga enggak terlalu banyak. Ketika permasalahan agama juga mereka enggak terlalu ngerti. Paling mereka merujuknya, oh ini saya pernah dengar kajian ustaz ini bilang seperti ini. Cuma itu enggak hafal dalil dan sebagainya. Amalan mereka mungkin jauh lebih daripada kita. Salat malam mereka, masya Allah lancar. Kemudian salat duha mereka, kemudian salat wajib mereka, menangisnya mereka atau air mata mereka yang mudah menitik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk-bentuk kebaikan yang justru kita temukan di antara orang-orang yang awam, yang mungkin kita sombong telah berada di atas mereka. Maka jangan sampai ikhwah, sekali lagi jangan sampai hidayah yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri. Dengan cara apa? Kita tetap minta kepada Allah, ini bentuk syukur kepada Allah atas hidayah. Kita tetap minta hidayah kepada Allah supaya kita diteguhkan di atas jalannya. Dan kita berdoa kepada Allah agar diri kita dan juga saudara-saudara sekitar kita mendapatkan hidayah untuk tetap tegar di atas jalan sunnah. Terutama apa? Terutama di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah masa fitnah seperti ini. Dan jangan sampai lupa di antara upaya untuk meneguhkan kita di atas kebenaran adalah nyari teman yang benar-benar baik. Boleh jadi kita ini tetap bersama dengan ahli ilmu, tetap mendengarkan kajian dan lain sebagainya. Tapi semakin futur amalan ibadah kita kalau dibandingkan dengan amalan ibadah kita ketika kita masa awal mengenal hidayah, boleh jadi malah justru di awal hidayah itu justru amal yang paling baik dari kita. Justru sekarang ini nggak seberapa misalnya, justru malah ogah-ogahan terkesan, ogah-ogahan. Boleh jadi sebabnya adalah lingkungan yang tidak baik. Ada circle teman-teman yang kurang baik, yang kurang mendukung amalan ibadah kita. Maka benar-benar perhatikan masalah tadi permintaan hidayah kepada Allah. Kemudian yang kedua, asbab yang bisa kita tempuh adalah apa? Mencari lingkungan yang benar-benar sesuai dengan kita, benar-benar mendukung kita dalam kebaikan. Demikian, wallahu taala alam. Jazakallahu Ustaz. Dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mengatasi rasa takut
akan memulai sesuatu yang sulit atau berat dari perkara dunia, sehingga cenderung menunda-nunda sesuatu karena takut memulai, atau cenderung lari dari kenyataan yang berat karena kesenangan yang melalaikan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita cermati dalam masalah ini. Ketika kita berhadapan dengan urusan dunia, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita cermati. Nah, ketika kita menghadapi masalah dunia ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan kita akan berhasil dengan apa yang kita inginkan, atau kemungkinan kedua kita nggak berhasil dengan apa yang kita angankan atau kita inginkan. Maka kalau dua potensi kebaikan ini kita gagal dan kita berhasil dengan apa yang kita impikan, kenapa harus takut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa-apa yang Allah tetapkan atas kalian, atau apa-apa yang Allah tetapkan, kalian bisa menerimanya, maka lam yakun liyukhti'ak. Maka sekali-kali hal tadi tidak akan meleset darimu. Nah, sebaliknya, hal-hal yang tidak Allah tetapkan menimpamu, atau Allah Azza wa Jalla tidak tetapkan atasmu, lam yakun liyusibak. Sekali-kali engkau tidak akan pernah mendapatkan. Apa yang kita upayakan dari dunia ini, apa yang kita upayakan sekeras mungkin dari dunia ini, perkara dunia, kita berupaya sekeras mungkin untuk mendapatkan hal duniawi, maka apa yang kita dapatkan adalah sebesar apa yang Allah tetapkan atas kita. Mau sengoyo apapun kita dapatkan, kalau bagian kita cuma sedikit, ya sedikit Allah berikan. Begitupun kita, misalnya tidak terlalu ngoyo, kita masih menyempatkan ngaji, terus kemudian membagi waktu dengan hal yang baik yang lainnya selain urusan dunia, apa? Tapi Allah Azza wa Jalla takdirkan meskipun sedikit tapi berkah, atau banyak dan juga berkah. Makanya apa? Ini akan menjadi bagian dari kita. Maka jangan pernah khawatir urusan masalah dunia ini. Allah Azza wa Jalla akan menolong apa? Hamba-hambanya yang menolong agamanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan ihfadillah yahfadka. Nah, jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah, yahfadka, maka Allah Azza wa Jalla akan menjagamu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi apa? Menjadi indikator bagi kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan menyiapkan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan dunia. Jadi bukan hanya dalam urusan akhirat kita bertakwa, juga dalam urusan dunia kita bertakwa. Kita berusaha untuk menjalani kehidupan kita, menjalani urusan-urusan dunia kita, pilihan-pilihan dunia kita dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya dengan demikian kita nggak pernah menyesal. Termasuk menjalankan syariat apa? Dengan cara apa? Istikharah. Dengan cara istikharah. Karena di antara istikharah dalam doa istikharah itu terdapat bentuk kepasrahan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam istikharah ini kita mengatakan Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku ini wes manut bongkoan terhadap ilmu yang ada di sisimu. Artinya apa? Kita manut apapun yang Allah Azza wa Jalla ketahui tentang akibat dari perbuatan yang kita pilih atau hal yang kita kerjakan, maka saya manut, saya pasrah dan tawakal kepada Engkau. Ketika kita milih terhadap urusan dunia, kemudian kita istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah, dan kita nggak dapat, ya sudah, kita tenang. Kenapa? Karena itulah yang sudah kita mintakan kepada Allah. Kalau misalnya suatu tadi tidak baik bagi kita dalam agama kita, dalam doa istikharah tadi, nggak baik bagi urusan dunia kita, urusan agama kita, urusan akhirat kita, maka Allah nggak tetapkan di atas kita. Kita tenang. Wah, nggak dapat ini, ya alhamdulillah nggak dapat. Kemudian ini nggak lolos, ya alhamdulillah kita tenang. Karena apa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita menyimpan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang Allah berikan hikmah atas sesuatu, maka sungguh orang tersebut telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Demikian wallahu taala alam. Ustaz, ini ada dua pertanyaan yang intinya sama ya Ustaz. Jadi anak gabungkan. Assalamualaikum. Ustaz, kadang-kadang mendengarkan ilmu menjadi prioritas terakhir setelah pekerjaan yang lain selesai. Berbuka YouTube, mendengarkan kajian, apakah demikian? Tidak mengapa Ustaz. Lalu bagaimana kami berbagi tugas rumah tangga dengan mendampingi anak-anak Ustaz? Dan apa bentuk ketakwaan ibu rumah tangga lainnya Ustaz? Selain mendengarkan kajian online. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Terus kemudian ittaqullaha haitsu ma kuntum.
bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kalian berada. Apapun posisi kita, apapun profesi kita, apapun yang kita kerjakan saat ini, maka usahakan dari pekerjaan tadi, dari profesi tadi, kita tengah menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tengah diberikan profesi sebagai seorang dokter, niatkan hal tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah berupa menolong kaum muslimin. Mereka yang diniatkan mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla berupa keluarga, anak-anak, suami dan lain sebagainya, maka niatkan kesibukan mereka, kerepotan mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana cara membagi waktu antara keluarga kemudian dengan mencari ilmu? Ya, wallahu taala alam bagaimana teknisnya, tapi ala kulli hal pasti akan ada waktunya. Pasti ada waktunya. Karena Allah Azza wa Jalla sekali lagi ihfadillah yahfad. Kalau kita nggak melanggar ketentuan Allah, perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Dari kesia-siaan. Di amal-amal ibadah kita, selama menjadi seorang ibu rumah tangga, menjadi seorang bapak rumah tangga, atau kepala rumah tangga, kemudian seorang bapak, seorang ibu, seorang suami, seorang istri, kalau kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menolong kita berupa berkahnya waktu kita. Lantas bagaimana dengan ilmu? Prioritasnya bagaimana dengan ilmu bagi seorang ibu rumah tangga? Ya, semaksimal mungkin ketika ada waktu luang atau longgar, dimaksimalkan. Kalau kita nggak mampu hadir di majelis ilmu karena kerepotan kita mengurus rumah tangga, ketahuilah bahwa yang ngurus rumah tangga itu bentuk pengamalan dari ilmu yang kita dapat. Jangan misalnya dapat ilmu sebelumnya, ketika masih lajang, ketika masih gadis, dapat ilmu bahwasanya melayani suami, kemudian mengurus anak-anak, itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ketahuilah ketika menjadi ibu rumah tangga itu bentuk pengamalan atas ilmu yang kita dapatkan. Kalau misalnya ada waktu sisa yang lainnya, kita gunakan untuk menuntut ilmu yang non wajib lainnya. Ilmu yang wajib yang penting sudah terpenuhi. Ibadah kita sudah benar di atas ilmu, kita mendidik anak kita di atas ilmu, maka itu sudah menjadi apa? Sudah menunaikan kewajiban. Sebagaimana seorang Arabi tadi datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, afan dasarrahu ar-rajulu ayyang zura ila ahli jannah yang zurilahat. Kalau misalnya seorang senang atau pengen lihat ahli surga seperti apa, maka lihatlah orang ini. Yaitu apa? Mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan yang diwajibkan atas dia. Kalau seorang ibu rumah tangga, kayak Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seorang wanita dia mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, kemudian apa? Melayani suaminya dengan baik, maka pilihlah pintu surga yang mana dia kehendaki. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahiman wa rahimakumullah, gunakanlah potensi-potensi waktu yang kita miliki ini sebagai apapun kita, ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, kemudian sebagai seorang istri, suami dan lain sebagainya, gunakanlah diniatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin waktu luang kita nggak sebanyak ketika masih sendiri untuk menuntut ilmu. Tapi ketahuilah kalau kita niatkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah ketika kita berumah tangga, maka itu juga menjadi nilai sebuah nilai kebaikan. Tapi jangan sampai hilang sepenuhnya dari majelis ilmu. Nonton YouTube juga nggak masalah, nonton YouTube juga nggak masalah. Yang penting kita maksimalkan kebaikan yang ada dalam diri kita. Dan juga perlu diingat, suami dan istri juga apa? Juga harus saling membantu dalam hal ini, yaitu apa? Saling membantu dalam ketaatan, saling membantu dalam belajar dan lain sebagainya. Dan semoga ini dinilai sebagai sebuah kebaikan yang double. Yang pertama apa? Tanggung jawab kepada keluarganya. Yang kedua apa? Nuntut ilmu atau mengingatkan istrinya untuk nuntut ilmu. Jadi sekali-kali ya, ini anak-anak tak tangani, silakan nanti pergi ke kemana untuk nuntut ilmu, atau silakan sekarang daras dengan ustadz siapa di Zoom misalnya. Makanya apa? Bentuk pertolongan suami kalau misalnya dia nggak mampu didik suaminya secara langsung. Jadi memberikan ruang kepada istrinya atau kepada suaminya, sebaliknya istri dan kepada suami dan juga suami kepada istri, agar masing-masing dari mereka tidak jauh dari ilmu syar'i. Wallahu taala. Ustaz, masih bisa Ustaz? Oke, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, apakah ada tips menumbuhkan kecintaan terhadap membaca buku? Baik. Ikhwati fillah azani Allah iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah peribahasa atau perkataan yang mengatakan idza ahabba syai'an katsura dzikruh. Jadi kalau misalnya seorang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebutnya. Nah, sebaliknya kalau kita memang cinta ilmu, maka kita akan cinta hal-hal yang belakang ilmu. Ima kita ngelihat ustadz misalnya kajian karena kita sangat cintanya dengan ilmu. Ima kita dengarkan audio dari masyayikh karena kita sangat cinta dengan ilmu. Ima kita langsung baca buku. Ini menunjukkan kecintaan kepada ilmu. Maka untuk mencintai buku,
yang pertama kita lakukan mencintai apa yang terkandung dalam buku tadi. Karena setiap orang nggak mesti mencintai bukunya secara langsung. Kalau kita tanya bagaimana tips mencintai buku, makanya sangat umum sekali. Karena kita baca buku itu sendiri kita hanya membaca hal-hal yang kita sukai. Misalnya kita suka dengan masalah tafsir, ya pilih buku-buku tafsir. Jangan sampai jenengan misalnya suka masalah Sirah Nabawiyah, kemudian jenengan beli tentang kitab usul fikih. Ya nggak apa-apa beli kitab usul fikih, mungkin bermanfaat bagi keluarga kita. Tapi masalahnya kan kita pengen menumbuhkan kecintaan dalam diri kita untuk baca buku. Jadi mulai dengan kitab-kitab atau buku-buku yang kita sukai. Kalau kita suka sirah, ya kumpulkan buku apa saja sih yang menarik tentang sirah. Ulama siapa yang nulis buku tentang sirah yang lain daripada yang lain. Yang mungkin di antara kitab-kitab yang ada, itu kita nemukan kebosanan misalnya. Kejemuan dengan cara penyajiannya. Maka kita berusaha cari, ada nggak model penyampaian dari seorang ulama yang ketika nulis buku tadi dengan model penyampaian yang kita sukai. Itu awal cara menumbuhkan kecintaan kita terhadap buku. Saya memiliki seorang saudara atau sanak. Beliau itu kalau misalnya dikirimi buku atau disuruh baca buku yang isinya tulisan tok, beliau malas. Jadi pengennya itu baca buku yang isinya full gambar. Isinya full gambar. Makanya saya bilang, saya pernah nyeletuk, ya wes, kalau misalnya nggak mau baca buku fikih muamalat kontemporer kata Ustadz Erwandi, ya udah baca buku yang muamalat untuk anak-anak Ustadz Erwandi. Yang mungkin saya belum tahu isinya, mungkin isinya apa? Isinya tidak terlalu banyak tulisan, mungkin isinya lebih banyak gambar. Dan ini nggak masalah. Bukan suatu aib atau tercela seorang yang dewasa membaca buku yang diperuntukkan untuk anak-anak. Baca buku yang diperuntukkan untuk anak-anak. Bahkan mungkin ada banyak ilmu yang terlewatkan dari orang yang sudah dewasa, justru dia peroleh dari ketika membaca buku anak-anak. Dia diingatkan dengan satu kalimat yang simpel. Jangan lupa ketika tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Ini termasuk apa? Dimasuk di antara kiat untuk menumbuhkan kecintaan kepada buku. Yang pertama, tumbuhkan dulu kecintaan apa yang dikandung dalam buku. Kalau kita mencari ilmu dalam buku, ya cintai ilmu dulu. Cintai ilmu dulu. Kalau kita sudah cinta ilmu apa yang kita inginkan? Cari fun yang paling kita sukai. Kalau suka tafsir, kumpulkan buku tentang tafsir. Kita berusaha nyari buku tafsir apa ya yang kira-kira dikaji oleh Ustadz yang saya senangi cara penyampaiannya. Oh, Ustadz Fulan nih, Ustadz Firanda menyampaikan tafsir. Saya suka dengan pengajian beliau. Beli buku beliau, buku tafsir Juz Amma misalnya, terus dengarkan kajian beliau sembari mendengarkan. Juga bentuk di antara kiat untuk agar kita mencintai buku. Yang ya ini menjadi sekaligus menjadi apa? Poin berikutnya agar kita mencintai buku dengan cara mendengarkan bacaan buku dari orang lain. Karena sekarang audiobook sudah banyak sekali, terutama audiobook yang bahasa Arab. Untuk yang bahasa Indonesia, wallahu ta'ala alam. Untuk buku agama, kami belum tahu. Tapi untuk buku bahasa Arab banyak sekali. Islamweb.net itu buku bahasa Arab yang jenengan kalau misalnya pengen baca, sembari nyimak kitabnya, kemudian sembari dengerin orang baca kitabnya satu persatu, maka itu bisa kita download banyak sekali di internet. Adapun buku bahasa Indonesia, ya mungkin jenengan rekam sendiri, bacaannya. Mungkin seseorang nggak suka baca buku karena jenuh misalnya, ya sudah rekam bacaan sendiri 1 halaman per hari misalnya, direkam terus dikumpulkan. Nanti suatu ketika daripada baca, kita milih mendengarkan. Ini juga bentuk mencari ilmu. Dan insya Allah perlahan demi perlahan kita akan mencintai buku yang terkandung dalamnya ilmu-ilmu yang juga kita cintai. Allah Ta'ala alam. Oh, sebentar, satu lagi. Ada buku yang sangat baik yang bisa jenengan baca untuk menumbuhkan minat kita terhadap baca buku. Judulnya kalau bahasa Indonesia Gila Baca ala Ulama, ala para ulama kalau nggak salah. Gila Baca para ulama kalau nggak salah. Itu karya kalau nggak salah Ibnu Jauzi ya. Allah Ta'ala alam. Ala kulli hal, Gila Baca ala Ulama. Jangan bisa baca buku itu. Maka insya Allah buku itu sangat baik sekali untuk apa? Untuk melihat bagaimana interaksi para ulama terhadap buku. Wallahu ta'ala. Demikian. Ustaz, Assalamualaikum. Ini ada yang bertanya mengenai judul buku yang tadi sempat Ustaz sebutkan ya, mengenai waktu-waktunya para ulama itu Ustaz. Apa judul bukunya Ustaz? Oh, iya. Judul bukunya Sungguh Mengagumkan Manajemen Waktu Para Ulama. Atau jangan bisa ketik di Google Manajemen Waktu Para Ulama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah atau Syekh Abdul Fattah aja. Ini karya Zamzam Media. Sekarang kayaknya sampulnya biru biru atau kuning atau putih lah. Tuh, mungkin cetakan baru. Kalau cetakan yang lama itu warnanya orange. Cetakan lama warnanya orange. Itu trilogi. Beliau menulis 3 kitab yang sangat baik sekali. Yang pertama tentang kesabaran para ulama dan belajar. Ini bagus sekali dibaca. Kemudian yang kedua tentang manajemen waktu para ulama yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga mereka rela membujang demi ilmu. Ini juga bagus sekali. Ketiganya ini penting bagi kita baca untuk apa? Untuk menumbuhkan semangat kita
ketika belajar. Karena beliau di dalamnya nggak berpanjang-panjang. Beliau hanya menyebutkan kisah. Seorang ulama kisahnya terhadap waktu gimana, seorang ulama kisahnya sabar untuk ilmu gimana. Nggak panjang-panjang. Dan insya Allah kita akan nikmati. Dan buku ini, buku manajemen waktu para ulama, dan juga buku yang mereka rela membujang demi ilmu, ini kami seringkali sandingkan dimanapun ketika kami belajar. Jadi kalau misalnya malas dulu ketika masih bujang, kami sandingkan buku-buku tersebut disanding kitab-kitab yang lainnya. Dalam rangka apa? Menumbuhkan kembali kalau misalnya malas baca kitab. Insya Allah Ta'ala ini memberikan dampak yang sangat baik sekali. Allah Ta'ala. Ustaz, satu lagi boleh Ustaz terakhir insya Allah. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika kita semangat dalam belajar agama seperti hadir kajian dan yang semisalnya, tapi untuk perkara dunia seperti belajar ilmu dunia atau ada amanah pekerjaan terasa malas Ustaz. Bagaimana jika seperti itu Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Barakallah. Akhwatifillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jas atau wa la ta'jiz. Bersemangatlah kalian atas yang bermanfaat bagimu dan jangan lemah. Ini berlaku umum bagi baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Dan ingatlah bahwasanya kehidupan kita di dunia ini selain juga menanamkan kebaikan, kita juga dituntut dengan tanggung jawab yang ada. Kita punya tanggung jawab yang banyak. Di antara misalnya tanggung jawab kita adalah kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Paling enggak kita berbuat baik kepada mereka dengan mengerjakan hal yang mereka sukai. Misalnya kita sekarang takdirkan untuk belajar ilmu dunia. Nah, sebenarnya kita nggak suka, malas rasanya belajar ilmu dunia. Tapi orang tua, ibu misalnya, terutama ibu, senang banget kalau melihat anaknya semangat belajar ilmu dunia. Maka dengan niat tadi kita ihsan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu, kita nyenengin hatinya dengan cara kita semangat belajar ilmu dunia. Maka ini apa? Ini bentuk kebaikan. Maka jangan sampai ya. Jangan disalahpahami bahwa ketika kita diperintahkan untuk menanamkan kebaikan atau menanamkan saham di dunia ini sebagai bentuk kebaikan bagi kita kelak di akhirat, jangan disalahpahami kita melalaikan bagian dunia kita. Jangan salah pahami bahwasanya kita melalaikan bagian dunia kita. Dan banyak sekali athar yang menyebutkan bahwasanya kita dianjurkan selain beramal untuk akhirat, kita juga dianjurkan untuk apa? Untuk mengingat masalah dunia kita. Jadi bagian kita di dunia itu yang kita harus ingat. Meskipun jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta-harta kalian, anak-anak kalian itu apa? Melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak masalah. Jadi tetap nggak masalah. Justru kalau misalnya tetap nggak semangat, terus kemudian tetap bayar SPP terus nggak dilalui dengan semangat, khawatir ini malah bentuk tabdzir. Karena melakukan hal-hal yang memang sia-sia. Kenapa sia-sia? Ya nggak dilakukan dengan semangat, terus kemudian nggak dilakukan dengan maksimal, terus nggak berbuah kebaikan bagi kita, nggak diniatkan kebaikan dan lain sebagainya. Ini bentuk tabdzir harta. Ini bentuk penggunaan harta di jalan yang tidak tepat. Kita khawatir akan hal itu. Demikian wallahu taala alam. Baik. Qadillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Umur kita ini di dunia akan sangat pendek sekali. Paling tidak umur 60 tahun. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umur umatku ini antara 60 tahun sampai 70 tahun atau lebih sedikit. Jika ada lebih baginya, maka ini jadi bonus bagi orang tersebut. Maka di antara umur 60 tahun ini perhatikan, kalau kita mikir di awal, 60 tahun ini masih lama ya. 60 tahun masih lama. Tapi perhatikan, kita sudah menjalani hidup selama 30 atau 40 tahun atau 50 tahun ini ternyata berlangsung sangat singkat. Bahkan ternyata kita menyesali banyak hal yang kita lalui selama 40 sampai 50 tahun ini. Atau selama 30 tahun ini kita menyesal dengan apa yang kita lalui. Maka ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, daripada kita menyesal nanti di akhirat dengan berlalunya umur kita di dalam kesia-siaan atau kemaksiatan kepada Allah, maka lebih baik kita sadar diri dari sekarang. Bahwa waktu-waktu kita ini di sisa waktu Allah Azza wa Jalla masih memberikan, walaupun umur cuma disisakan atau diberikan sisa 10 hari, maka maksimalkan untuk ketaatan kepada Allah. Betapa banyak akhir-akhir ini kita mendengar kabar kematian saudara-saudara kita, baik di WA, di Facebook, kemudian di internet, di grup-grup keluarga dan lain sebagainya, kita temukan berita-berita kematian. Dan di antara mereka banyak orang-orang yang baik, banyak ahli ilmu, banyak ustadz, banyak masyayikh yang meninggal,
dikarenakan sebab pandemi ini. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sesungguh-sungguhnya memaksimalkan waktu sebaik-baiknya. Paling tidak akhiran kita adalah akhiran yang baik. Karena ada sebuah asar yang menyebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung bagaimana akhirnya. Tentang kebaikan hati seseorang, kebaikan diri seseorang selama hidupnya ditentukan nanti bagaimana akhirnya. Kalau seorang su'ul khatimah, kemungkinan sebelum-sebelumnya adalah apa? Adalah orang tersebut mengisi waktunya dengan hal yang buruk. Begitupun orang-orang yang husnul khatimah boleh jadi menjadi pertanda baginya bahwasanya waktunya adalah waktu yang diberkahi, dan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Makanya kita hanya mohon doa kepada Allah, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan umur yang panjang dan juga diberkahi waktu-waktu kita. Sekarang umur kita sisa sebulan lagi, qadarullah kita meninggal dunia, maka kita sudah bisa menjadikan hujah nanti di hadapan Allah. 30 hari ke depan ini kita bisa mengamalkan kebaikan, mengerjakan ketaatan, dan berusaha mengekang hawa nafsu kita dari berbuat maksiat kepada Allah. Demikian kurang lebihnya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kami dan juga ikhwah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Barakallahu fiik.